Oke guys, welcome back to channel gua Wawan Wawan. Di sini kita berjumpa lagi ya di tutorial tentang OBS Nimo TV ya. Tentu kita akan membuat video seputar Nimo TV lah pokoknya ya. Dimana Nimo TV ini adalah platform ya dibilang lumayan banyak peminatnya ya, terutama event-event dan rekrutmen agensi-agensi. Oke. Di video kali ini gua akan membuat kelebihan dan kelemahan kita memakai aplikasi yang namanya OBS Nimo PC guys. Oke. Tentunya aplikasi ini sudah sangat populer, tapi ada saja yang belum tahu guys. Biasanya teman-teman mau live di HP saja boleh, mau menampilkan overlay atau nama-nama di mana di OBS tampilan itu lebih bagus dan akan tentunya lebih menarik perhatian para penonton ya, biar penonton kalian tuh banyak dan memfollow Nimo kalian banyak, tentunya seperti itu. Oke. Jadi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa subscribe channelnya Bang, like, komen, dan share guys. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan info-info video-video terupdate di channel gua. Oke, kita langsung ke videonya guys. Oke guys, jadi kita akan buka sedikit aplikasinya biar kalian juga langsung bisa lihat nanti ya. Jadi kelebihan yang pertama adalah, ini kita berbicara tentang kelebihan dulu ya. Oke, kelebihan yang pertama adalah dia ini aplikasinya kalau kita mau mirroring HP ke OBS itu tanpa kabel bisa, pakai kabel bisa ya. Itu kelebihannya simple. Jadi tidak memakai yang namanya itu Elgato, Escape dan lain-lain guys. Oke. Yang kedua, mempermudah kalian membaca chat ya. Chat-chat yang tampil kalian langsung bisa melihat di layar kalian ya. Itu bisa langsung dia muncul cat-cat yang ngechat kalian, yang kirim cover dan sebagainya tentunya. Oke. Yang ketiga, langsung connect tanpa mengatur yang namanya URL guys, URL lah ya. Jadi kita tidak mengcopy URL. Kalau di OBS sebelumnya yang OBS Studio, Prism Labs, Streamlabs itu kita harus ngambil kode URL-nya dulu, kita kopikan, baru kita bisa live di platform itu guys. Tapi kalau OBS Nimo TV ini dia langsung terkonek sendiri tanpa kita menyalin yang namanya URL. Kita langsung login saja memakai email sama email atau nomor HP maksudnya ya, itu langsung bisa terkoneksi guys. Yang keempat, bisa melihat top spender yang nge-gift kalian. Kalian bisa langsung lihat di atas stream chatnya ya. Itu langsung kita bisa lihat. Yang kelima, mempermudah melihat berapa viewer sih yang menonton kalian. Berapa penonton sih maksudnya yang melihat live streaming kalian, itu langsung bisa kita lihat dari OBS Nimo TV for streamernya guys. Oke. Yang keenam, mempermudah melihat berapa jam sih kita itu live streamingnya. Jadi kita punya target nih 3 jam atau 4 jam, itu kita bisa langsung lihat guys. Itu ada dia di pojok atas ya, di pojok atas ada live. Nanti dia detik dan menitnya itu nanti dia berjalan, nanti kita bisa memperkirakan, oh cukup nih, sudah live-nya 2 jam aja gua. Kalian bisa langsung open close seperti itu. Oke. Yang ketujuh, di aplikasi ini bisa multi streaming guys. Yang maksudnya multi streaming itu kita bisa konekkan ke Facebook dan ke YouTube. Jadi kita live streaming
itu dia langsung 3 cabang guys. 3 cabang kita langsung bisa live streaming di YouTube, Facebook maupun di Nimo. Cuma kalian nanti akan kesusahan membaca yang namanya komen. Itu saja karena gua sudah pernah ngalami, bingung. buka satu terus ya. Oke. Yang keberapa nih? Itu 2 3 4 5 6 7 8. Yang ke-8 di sini kelebihannya adalah ada alert box guys. Alert box ini adalah kalau nge-give muncul notifikasi, yang follow nanti muncul notifikasi itu guys. Itu menunya ada di pojok kiri tengah ya. Kiri tengah itu ada tulisannya alert box. Itu ada videonya abang, kalian langsung bisa lihat cara pasangnya ya. Yang ke-9, nah di aplikasi ini dia bisa memakai HP Android maupun iPhone guys, untuk kita scan atau kita pakai kabel casan saja, kabel data itu bisa ya. Kalau kemarin abang buat videonya itu khusus untuk iPhone, itu dia delaynya sangat bagus ya. Delaynya tuh cuma setengah detik kalau nggak salah, setengah detik sampai 1 detik tentunya ya. Itu kalau tidak salah kalau menurut gua ya. Oke, jadi itu kelebihannya guys. Jadi kita akan bahas kelemahannya. Kelemahannya tuh apa sih? Nah, yang pertama guys, kelemahannya ini tidak bisa dipakai live streaming ya, tidak bisa dipakai live streaming di platform lain. Contoh, kalian memakai aplikasi OBS ini, OBS Nimo ya. Terus kalian salin URL dari Facebook ke OBS Nimo atau YouTube ke OBS Nimo. Itu dia biasanya crash guys. Biasanya crash. Yang pengalaman gua pernah coba itu crash. Kita live berapa menit itu nanti dia crash biasanya. Dia tidak cocok. Ini memang khusus untuk Nimo guys. Yang kedua, nah yang kedua ini banyak yang ditanyakan oleh teman-teman, yaitu tidak bisa open mic guys, karena kita memakai yang namanya mirroring scan kode QR sama kabel USB. Itu yang di banyak yang banyak komen-komen lah teman-teman di IG ataupun mau di Facebook ya, di YouTube ya. Komentarnya selalu seperti itu, bang kok nggak bisa open mic dan sebagainya. Itu kelemahannya di situ guys. Kecuali kalau kita pakai Elgato ya, mungkin masih bisa lah kita open mic ya. Yang ketiga, yang terakhir ini guys. Oke. Sering stuck ya. Maksudnya sering stuck ini, teman-teman itu biasanya laptopnya nggak update guys. Maksudnya nggak update itu, contoh Windows 10 kan itu jangka waktu 1 bulan itu pasti ada dia minta update Windowsnya guys. Nah teman-teman ini dia punya laptopnya yang agak lama gitu, jadi stucknya itu tuh di loading config guys, di tengah layar OBS Nimo TV nya dia nggak bisa langsung masuk gitu ya, jadi suruh nunggu. Nah setelah ditunggu berapa lama, dia muncul tulisan PC runtime 140 reinstall. Jadi kalian bisa lihat tutorialnya abang kalau menemukan masalah PC runtime. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga punya masalah yang namanya MSVCP 140. Ini kurang lebih seperti PC runtime guys. Itu juga ada tutorialnya ya abang. Kalian bisa langsung lihat tutorialnya yang MSVCP 140 kalau nggak salah itu ya. Itu yang kendala ada sekitar, lumayan juga sih banyak yang terkendala oleh PC runtime 140 dan MSVCP nya guys. Oke. Mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja guys ya. Mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang mau tahu kelebihan dan kelemahan OBS Nimo TV ini guys. Oke. Karena kita bahas pokoknya di seputar tutorial Nimo lah pokoknya kita bahas ya.
Jangan lupa kalian subscribe guys, yang belum subscribe, like yang belum like, komen kalau ada yang perlu ditanyakan. Bila mau bertanya boleh di kolom komentar atau di IG-nya Abang. IG-nya Abang ada di deskripsi guys. Kalian bisa langsung saja DM Abang apabila mau ditanyakan apa. Itu insya Allah Abang balas ya. Kalau Abang punya waktu senggang pasti Abang balas. Oke? Mungkin cukup sampai di sini saja tutorialnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Oke? Next video. Bye bye.